warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang demikian tiada tara pada kita, sehingga tidak ada yang lebih baik keadaan yang harus kita tunjukkan kecuali kita adalah termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan cara menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah. Itulah sebagai keadaan yang bisa kita lakukan, dan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang beliau demikian sangat perhatian kepada kita, sehingga sangat mengkhawatirkan kita jika kita terperosok ke dalam jurang tersebut, sehingga beliau berharap akan diberikan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang tema kita pagi ini tentang kesehatan. Pertanyaannya, apakah sehat itu bagian daripada Islam atau dia adalah sesuatu yang terpisah, yang istilahnya tidak ada kaitan secara langsung? Mari kita lihat dalam beberapa kajian telaah. Yang pertama, mungkin yang paling sederhana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika berdoa kepada Allah, salah satu doa yang disisipkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, wajamilni bil afiyah, maka perindahlah tubuh. Maksudnya wajamilni bil afiyah itu tubuh yang sehat, walafiyah, wajamilni bil afiyah itu menunjukkan bahwa afiyah atau kebugaran atau kesehatan itu menjadi sesuatu yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Dan oleh karena itulah beliau kemudian memang diberikan oleh Allah kesehatan, sebagaimana terhambat dalam satu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, annahu utiyahu wa al-falafina, telah dikaruniakan kesehatan kepada Rasulullah SAW selayaknya sebagaimana 30 lelaki sehat. Itu gambaran tentang kesehatan beliau. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah memang meminta kepada Allah, wajamilni bil afiyah. Itu menunjukkan bahwa memang kesehatan itu bagian daripada Islam itu sendiri. Saya diberikan 2 kali pertemuan kalau nggak salah di sini. Ini bahasan yang masuk prolog dulu, sebelum kita melihat secara lebih dalam tentang bagaimana aktif an-nabawi atau kesehatan atau sehat ala Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di dalam Musnad Ahmad juz 1 halaman 37, di mana Rasul mengatakan demikian, tiada pemberian yang lebih baik setelah keimanannya, yaitu adalah kesehatan. Itu menunjukkan bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Jadi kalau seseorang itu
sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan keimanan, maka nikmat selanjutnya adalah jikalau dia akan diberikan dalam kondisi yang sehat. Dan ini bisa tergambar di dalam dua ayat, di dalam surat Al-Baqarah 183 dan Al-Baqarah 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ini jelas. Amanu berarti orang yang beriman, aspek keimanan. Untuk melakukan apa? Menyahut seruan Allah, satu kewajiban yang namanya adalah asyam atau puasa itu sendiri yang sedang kita laksanakan hari ini. Pada ayat berikutnya, yaitu ayat Al-Baqarah 184, di situ tergambar jelas sekali dari apa yang disampaikan Rasul tadi, bahwa nikmat terbesar kedua setelah keimanan itu adalah kesehatan. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini sangat terkait sekali. Yaitu ada di antara kalian yang pada hari itu maridun, sedang sakit. Mafhum mukhalafah atau makna yang di sebalik ayat ini artinya berarti kesehatan itu menjadi sesuatu yang harus ada ketika seseorang akan melaksanakan ibadah puasa. Jadi puasa adalah salah satu contoh ibadah yang mengkombinasikan antara aspek keimanan dan juga aspek kesehatan. Sebab ada ayat yang mengatakan kalau kamu pada hari itu sakit boleh tidak puasa. Ini menunjukkan bahwa sehat itu yang bagian daripada syariat Islam itu sendiri, yang semestinya tidak perlu dipisahkan dalam konteks kita dalam memahami bahwa sempurnanya suatu kewajiban itu karena adanya sesuatu yang menjadi faktor pendukungnya, salah satunya adalah sehat. Sehingga jika ketiadaan sesuatu itu menyebabkan dia tidak bisa menyempurnakan kewajiban tersebut, maka mengadakan, menjaga, memelihara sesuatu itu menjadi wajib. Mana yatimul wajib bila dibawa wajib. Itu kaidah syariat. Karena puasa Ramadan ini kewajiban dan dia mensyaratkan adanya kesehatan selain keimanan tadi, Al-Baqarah 183 itu keimanan, 184 itu kesehatan, maka agar puasa Ramadan ini bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka mengadakan, menjaga supaya dirinya tetap sehat, tambah sehat, terus sehat, itu menjadi wajib. Ini memahami kaidah syar'iyah seperti itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi bahwa sehat itu selalu diminta oleh Rasulullah dalam doa-doanya, wajab ini bil afiyah, dan juga di dalam hadis yang tadi saya sampaikan, tiada pemberian yang lebih baik setelah keimanannya adalah kesehatan, dalam Musnad Ahmad juz 1 halaman 37. Dan Rasulullah termasuk orang yang secara tinjauan kesehatannya itu adalah menunjukkan performa kesehatannya sangat-sangat bagus. Istilah saya bugar. Jadi ada filosofi sehat dan bugar itu dua yang berbeda. Kalau sehat itu berarti kondisi dia ketika kehilangan kesehatannya dia akan menjadi jatuh sakit, maridon tadi. Berarti dari sakit menjadi kembali sehat. Nah, itu namanya sehat, kembali normal. Itu namanya sehat. Tapi kalau dia mulai dari sehat, tetap sehat, tambah sehat, terus sehat, itu mudah. Maka kita mengupayakan diri kita jangan sampai kita jatuh sakit. Artinya apa? Bahwa menjaga kesehatan dan kebugaran itu menjadi sesuatu yang harus selalu kita upayakan. Ini kalau kita melihat faktor yang kedua tadi, untuk melihat bahwa kesehatan itu adalah bagian daripada Islam itu sendiri. Yang ketiga,
dalam pembangunan nasional dengan parameter-parameter, entah itu dengan parameter yang datangnya dari Kementerian Kesehatan, termasuk juga parameter yang datangnya dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, misalkan. Faktor kesehatan selalu masuk. Lihat, ada istilah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Itu yang diukur cuma 3. Pertama, kualitas pendidikan, yang kedua kualitas kesehatan, dan yang ketiga adalah kesejahteraan atau ekonomi. Jadi ternyata kesehatan itu yang bagian daripada pembangunan sebuah bangsa. Maka oleh karena itu Rasulullah itu sangat menekankan aspek ini. Bukan saja kalau seseorang itu sehat itu ibadahnya makin giat, tentunya demikian. Tetapi dalam sebuah konteks pembangunan nasional dan juga parameter-parameter internasional, itu ternyata kesehatan tidak pernah lepas selain pendidikan dan ekonomi. Dan itu yang menjadi dasar indeks pembangunan manusia. Meskipun dalam indeks pembangunan manusia ini untuk Indonesia itu termasuk yang menengah ke bawah, 129 sekian dari 179 negara dunia. Jadi masih memprihatinkan, dan itu betul karena didukung oleh data-data lain dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan, mengindikasikan rendahnya pembangunan manusia Indonesia di bidang kesehatan. Salah satunya data yang biasa kita gunakan sebagai standar untuk menilai, yaitu riset kesehatan dasar Kemenkes mulai dari yang terakhir tahun 2017 atau 2000 sebelum pandemi ini. Di situ nyata sekali menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia dalam bidang kesehatan masih memprihatinkan. Ada 4 penyakit pembunuh masyarakat Indonesia yang secara jelas disebutkan di situ. Yang pertama stroke, yang kedua jantung, ketiga gagal ginjal, yang keempat adalah kanker. Ini penyakit yang masih menjadi momok dalam pembangunan manusia Indonesia dalam bidang kesehatan. Maka kemudian secara nasional, internasional kita termasuk yang masih rendah. Papan bawah, menengah ke bawah. Menengah ke atas itu kan dihitung misalkan 10 besar terbaik dalam indeks pembangunan manusia. Salah satunya negara seperti Finlandia, itu bagus sekali indeks pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, dan bidang kesejahteraan atau ekonomi dan kesehatan. Padahal kita punya contoh yang terbaik, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan hadis dari Anas, Rasulullah itu diberikan kesehatan sebagaimana seolah-olah 30 laksa. Bayangkan ya, Nabi kita ini Nabi yang paling sehat, sakit hanya 2 kali sepanjang hidupnya. Tidak kayak kita, belum pisah kalau pijetan. Ini kenapa terjadi seperti ini? Padahal kita ada punya contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita punya contoh yang terbaik Bapak Ibu dalam diri Rasulullah itu dalam hal kesehatan. Saya barusan tadi sepanjang menunggu waktu sholat, saya buka HP saya karena saya membuka forum konsultasi kesehatan. Sudah ada 10 yang masuk hanya dalam durasi waktu menunggu waktu sholat. Saya buka kena penyakit kanker, yang satu stroke, yang satu hipertensi, yang satu jantung. Apakah demikian kita menjalani kehidupan ini dengan pola yang harus demikian, harus selalu mengalami kondisi sakit? Padahal Rasulullah sendiri adalah satu figur yang sangat ideal untuk kita jadikan contoh
dalam hal kita menjaga kesehatan. Jadi inilah yang menurut saya hilang dari pemahaman umat Islam, sehingga yang dia maksudkan dengan kehidupan Islam itu ya sebatas ibadah, ya ritual, tanpa dengan pemahaman konsep kepada penjagaan sesuatu yang bisa menjaga kualitas ibadah kita itu tetap konsisten, istiqomah dan seterusnya. Salah satu adalah aspek kesehatan. Ini bukti bahwa kesehatan tidak pernah lepas dari standar pembangunan nasional dan juga pembangunan secara global, dan itu jadikan sebagai standar. Dan malamnya kita termasuk yang masih rendah, padahal kita punya nabi istilahnya yang kesehatannya luar biasa. Itu akan kita bahas nanti. Kok bisa ya nabi memiliki kesehatan demikian prima, fit? Itu sesi yang kedua. Tetapi yang hari ini saya ingin tekankan, Islam dan kesehatan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Supaya kita memahami, jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan kesempatan hidup kita ini dengan sesuatu yang kemudian kita tidak bisa menikmati hidup ini oleh karena hilangnya atau turunnya kesehatan atau kualitas kesehatan kita atau derajat kesehatan kita. Bapak Ibu punya aset yang miliaran misalkan, tapi Bapak Ibu dalam kondisi yang sakit parah. Nah, mungkin ada di antara kita yang mengalami penyakit kanker. Itu aset yang demikian besar itu tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada penyakit kita. Gitu. Oleh karena itu saya mengajak pada kesempatan ini, mari sekarang kita memandang secara benar bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang harus menjadi bagian utuh dari kehidupan Islam kita. Maka kalau nanti kita lihat larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan misalkan dilarang kita untuk mengkonsumsi khamr misalkan, itu karena harus dipandang sebagai bagian bahwa itu cara Allah untuk menjaga supaya umatnya, supaya hambanya, dan lainnya adalah umat Islam itu tetap sehat. Karena banyak kajian sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Seperti Cina contohnya, saya 4 tahun di sana, itu kebanyakan warganya, rakyatnya itu mengalami sirosis, pelemakan, hatinya itu mengalami kerusakan. Ada sirosis, ada hepatitis, dan itu faktor utamanya karena dia punya kebiasaan punya kebiasaan mengkonsumsi khamr. Itu harus dipahami sebagai sesuatu, oh Allah itu menghendaki kebaikan jasadiah kita, supaya kalau kita sehat, ritual ibadah kita makin giat. Syukur-syukur kalau kita sehat, sampai kemudian kita dipanjangkan usianya oleh Allah, dan dalam panjang usia itu kita bisa menikmati nikmatnya hidup yang diberikan oleh Allah karena kita sehat. Yang keempat, saya ingin mengutip pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk imam mazhab di antara mazhab terbesar, 4 mazhab terbesar, pengikutnya yang paling banyak dari Imam Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i mengatakan demikian, jangan kau hidup di suatu tempat yang di situ tidak ada ulama, karena dengannya adanya ulama dia akan menunjukkan kepadamu perkara yang hak dan yang batil. Itu memang peran ulama, memang harus begitu. Jadi ulama itu nggak boleh dibeli dengan apapun, apalagi menjual ayat, nggak boleh. Karena ulama harus berdiri tegak, lurus. Dia hanya mengatakan yang hak adalah hak
batil adalah batil. Qulil haq walau kana murra. Itu para ulama. Dan Imam Syafi'i mengatakan jangan kau hidup di suatu tempat yang di situ nggak ada ulama. Karena kalau nggak ada ulama, nggak ada yang mendidik kita tentang perkara-perkara yang hak dan batil, nggak ada. Dan itu sama. Saya rasakan ketika saya 4 tahun di Cina, saya hidup di provinsi Guangxi, di Universitas Kedokteran Guangxi Medical University di daerah Nanning, itu ibu kotanya namanya. Di mana kalau di sana itu memang jarang sekali ulama. Namanya juga negara ateis, 99% ateis, komunis. Maka sangat susah Bapak Ibu mendapatkan ulama di sana. Jadi ketemunya ulama itu pun hanya di Masjid Musa. Maka kami dari seluruh Muslim dari seluruh dunia kalau Jumatan semuanya menuju ke satu titik itu. Baru ketemu dengan yang namanya imam. Di sana sebetulnya amok imam itu. Nah, karena tidak ada ulama itulah di sana Bapak Ibu, kehidupan masyarakatnya itu benar-benar bebas. Tidak ada koridor-koridor mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ada ulama. Maka Imam Syafi'i mengatakan jangan kau tinggal di daerah ini. Ya saya terpaksa tinggal di sana karena tugas belajar. Nah, selesai pulang. Karena selama saya tugas belajar itu rasanya hampa. Saya merasakan betul ketika pas liburan saya pulang dengan penerbangan dari Nanning ya sampai ke Kuala Lumpur. Wah, rasanya hati juga beda banget. Pas saat datang sampai Kuala Lumpur pesawat itu dini hari, lalu sholat subuh berjamaah seperti itu, wah rasanya masih beda banget dengan ketika saya hidup di sana. Kenapa? Karena kehidupan Islam itu nggak nampak. Istilah saya, kalau kita di sini, kalau di sana, kami di sana itu jamaah mencari masjid, ya kan? Kami menuju satu titik mencari masjid, tidak sembarang tempat. Tapi kalau di Indonesia itu masjid yang mencari jamaah, karena banyak masjid kosong. Itu adalah sebuah komparasi bagaimana kehidupan di sana itu, bahwa pentingnya sekali ulama. Itu yang pertama. Tapi Imam Syafi'i juga menasihatkan kepada kita jangan kau hidup di suatu tempat yang di sana tidak ada ahli kesehatan, bisa dokter, perawat, apalagi bidan dan sebagainya, yang dengannya dia bisa menunjukkan tentang keadaan sehat atau kesehatan. Oh, jenengan ini salah gerah gerah ini teman. Itu siapa yang bisa melakukan itu? Ahli yang tahu tentang bidang kesehatan, dokter contohnya. Maka kita juga diperintahkan jangan kau hidup di suatu tempat yang di situ tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada bidan dan sebagainya. Lo memang Indonesia ada? Oh banyak Pak, banyak sekali. Saya punya teman, dia ahli di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama daerah-daerah yang disebut sebagai 3T, termiskin, terluar, satunya apa Pak? 3T dulu Pak, termiskin, terluar, terbelakang. Daerah 3T itu belum tentu ada bidan saja belum tentu ada, puskesmas saja belum tentu ada. Itu. Ini adalah untuk memotivasi kita Bapak Ibu, supaya kita itu berada di suatu tempat yang layanan kesehatan itu tersedia dengan mudah, diakses dengan mudah. Teman-teman kami yang dari Papua, kebetulan salah satunya dia mengalami penyakit gagal ginjal, terpaksa dia harus pindah ke Jogja Bapak Ibu. Sekarang tinggal di Bangun Jiwo. Kenapa begitu? Karena tidak ada fasilitas untuk hemodialisis atau cuci darah. Di Papua itu sangat jarang. Mereka yang kena penyakit
jaga ginjal itu seminggu paling tidak harus 2 kali hadir. Dan nggak ada fasilitasnya, artinya terpaksa harus pindah. Betul apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini dalam konteks pembangunan keindonesiaan kita, bahwa ada satu ketimpangan di daerah timur itu sangat susah mengakses layanan kesehatan. Ya artinya begini, itu untuk introspeksi kita, mestinya pembangunan itu harus merata dari barat sampai ke timur, supaya tidak terjadi yang timur harus datang ke Jogja contohnya, karena dia punya saudaranya di Jogja, artinya dia pindah untuk menjalani proses itu, dan itu bisa terjadi seumur hidup. Kalau sudah hadir nggak bisa kemudian dia lepas dari mesin itu. Maka saya mengajak, mari kita ikuti bagaimana cara Nabi menjalani kehidupannya, sehingga di dalam diri Rasulullah SAW ada kondisi fit, kondisi prima kesehatannya itu yang hanya 2 kali dalam sepanjang hidupnya Rasulullah itu sakit. Ketika diracuni makanannya oleh Zainab binti Haris pada saat perang Khaibar, itu sakit yang pertama. Yang kedua adalah jatuh sakit demam ketika beliau menjelang wafat 3 hari. Itu saja. Yang lainnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya sampaikan tadi karena Rasulullah meminta kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita sering berdoa kepada Allah dan meminta wajah menjadi birafi, perindahlah tubuhku dengan kesehatan? Jangan-jangan kita lupa, yang kita minta jangan-jangan hanya harta, tetapi kesehatan terlupa. Padahal kalau harta berlimpah, tiada kesehatan, tidak bisa menikmati. Atau bahkan mungkin harta kita habis untuk membiayai kesehatan kita. Penyakit kanker itu ada yang memberikan 1 kali 1 paket itu harganya 28 juta, dan dia harus suntik misalkan 10 paket, udah kelihatan berapa nilainya. Belum lagi hadi tadi, hadi itu sekali hadi itu 800 ribu, sehari dan seminggu dia harus 2 kali 1.600.000, dan sebulan kali 4 kali. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, mari kita memohon kepada Allah agar kesehatan itu diberikan, ditempatkan oleh Allah dalam tubuh kita, supaya kita bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh rasa kesyukuran karena kita sehat. Lalu yang kedua tadi saya sampaikan bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Kemudian yang ketiga tadi saya sampaikan, indeks pembangunan manusia kita tetap memasukkan unsur kesehatan. Lalu yang keempat, wasiat dari Imam Syafi'i, jangan kau tinggal di suatu tempat yang di situ tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada bidan, apoteker dan sebagainya, ahli-ahli di bidang kesehatan. Karena dengan itu dia bisa menunjukkan tentang kondisi badannya kita. Oh, dengan sakit istirahat dulu, makan yang bergizi, itu adalah ahli-ahli di bidang kesehatan. Demikian pendahuluan yang saya sampaikan. Pertemuan kita yang kedua adalah bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW dalam hal menjaga kesehatan, yang nanti ini akan kita tarik dalam dataran upaya kesehatan yang lazim dilakukan, mulai dari promotif, preventif, kuratif, paliatif, rehabilitatif atau pemulihan. Dan semuanya itu ternyata ada di dalam kitab-kitab tentang kesehatan, seperti kitab Zadul Ma'ad contohnya, yang kemudian ini kita sebut sebagai sebuah kitab apa itu Tibbun Nabawi, kesehatan alami. Ada satu kumpulan hadis yang disebut Arba'atun An-Nabatiyah, yaitu 40 hadis yang khusus bicara tentang tumbuhan-tumbuhan yang direkomendasikan oleh Rasul Muhammad SAW. Untuk apa? Promotif, preventif, kuratif, paliatif, rehabilitatif.
dan itu harus kita ungkap, kita pelajari supaya kita mampu mewujudkan hadis Rasulullah bahwa kesehatan nikmat terbesar kedua setelah iman. Demikian dari saya, kurang dan